Halo teman-teman, welcome back to my channel. Hari ini aku mau menceritakan tentang Jurnal E-Learning Agenda 3. Oh ya, kenalkan namaku Gusti Ayu Setri Ratna Dewi. Aku peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 46 dari pemerintah Kabupaten Bangkalan. Di agenda 3 ini kami belajar tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut saya, manajemen ASN diperlukan supaya dapat memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Di manajemen ASN ini, kita juga mempelajari tentang perubahan pola pikir. Pada ASN yang dahulu, dikenal dengan konsep scarcity mentality atau mentalitas berkekurangan, seperti loyalitas pada atasan, pola karir menurut senioritas, kualitas pelayanan tidak ada ukurannya, dan indikator penyerapan kinerja atau bisa dikatakan kinerja tinggi adalah penyerapan anggaran yang tinggi juga. Lalu, ASN yang saat ini dibentuk dengan mentalitas berkelimpahan atau abundance mentality, yaitu loyal pada pencapaian visi dan pelaksanaan misi. Pola karir bersifat terbuka, layanan dengan standar pelayanan minimal, serta kinerja terukur. Pegawai ASN memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Penempatan ASN saat ini menggunakan sistem merit, di mana para pegawai ASN ditempatkan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Berikut adalah ruang lingkup penerapan sistem merit. Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Jadi, setiap instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Hal itu dilakukan setiap tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Yang kedua, pengadaan PNS. Poinnya adalah merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS yang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, dan setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Penyelenggaraan seleksi PNS terdiri dari 3 tahap. Pangkat dan jabatan diperoleh berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan. Pengembangan karir berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, kompetensi, integritas, dan moralitas. Promosi diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS. Mutasi dapat dilakukan antar satu instansi, antar instansi pusat, dalam satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, ataupun perwakilan NKRI di luar negeri. Penilaian kinerja PNS bersifat objektivitas pembinaan PNS, memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS serta dijadikan sebagai persyaratan. Penggajian dan tunjangan. PNS berhak untuk memperoleh gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Penghargaan
Penghargaan bisa berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi atau kenegaraan. Berikutnya adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua, meliputi bila peserta meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, maupun tidak cakap jasmani ataupun rohani. Sedangkan perlindungan meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Disiplin meliputi kepatuhan terhadap tata tertib dan hukuman disiplin. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Dalam melakukan pelayanan publik yang berkualitas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah kemudahan dalam pengurusan bagi yang berkepentingan, mendapatkan pelayanan yang wajar, mendapatkan pelayanan yang sama tanpa pilih kasih, mendapatkan perlakuan yang jujur dan transparan. Pengembangan SDM khususnya pada ASN dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan kompetensi ASN menghadapi perubahan yang dinamis, yaitu revolusi industri 4.0, dan sebagai upaya untuk mewujudkan Smart ASN. Smart ASN memiliki tujuan untuk menciptakan ASN yang berwawasan global, menguasai IT, dan daya networking tinggi. Terdapat 6 langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan Smart ASN, di antaranya melakukan rekrutmen CPNS yang berbasis CAT, pengembangan pola karir, pengembangan kompetensi, pengembangan karir, promosi melalui seleksi terbuka, dan rencana sukses. Dengan adanya strategi dan upaya pengembangan SDM, diharapkan dapat menciptakan ASN yang kompeten, profesional, dan mampu menghadapi tantangan dan perubahan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Smart ASN adalah dengan mengembangkan kompetensi ASN. Berikutnya adalah menjunjung tinggi integritas. Untuk dapat mewujudkan Smart ASN, maka dibutuhkan perubahan, terutama dalam hal budaya kerja, supaya ASN di Indonesia mampu bersaing dengan dunia global. Sebagai wujud untuk menyukseskan Smart ASN dengan melakukan penataan ASN, diharapkan dapat membawa sebuah optimisme bahwa ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat mewujudkan aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan memiliki budaya melayani sebagai wujud tata kelola pemerintah dalam bersaing dengan negara lain. Ini adalah foto kami ketika mengikuti sinkronus, yaitu Zoom meeting dengan Bapak Widya Iswara kami, yaitu Bapak Arif Rafiq. Selain itu, kami juga mendapatkan tugas asinkronus berupa tugas individu, yaitu memaparkan 5 isu yang berada di lingkungan kerja kami dan kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Di sini saya mengambil 5 isu, yaitu belum optimalnya penyuluhan kesehatan di puskesmas, manajemen ASN-nya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dengan mengoptimalkan penyuluhan melalui berbagai media. Smart ASN-nya adalah digitalisasi menjadi bagian dari memudahkan layanan informasi pada masyarakat. Berikutnya, kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kesehatan di masyarakat. Manajemen ASN-nya adalah kerja yang cepat dan cermat dalam mengunggah berita di medsos adalah sikap profesionalisme ASN. Smart ASN-nya adalah digitalisasi menjadi bagian dari memudahkan layanan informasi pada masyarakat. Selanjutnya, kurangnya peran promotor kesehatan dalam kegiatan lintas sektor.
Manajemen ASN-nya mempererat kerjasama dengan berbagai OPD maupun LSM. Smart ASN-nya adalah penggunaan aplikasi virtual meeting sangat efektif untuk melangsungkan rapat dimanapun dan kapanpun, sehingga peserta rapat tidak perlu menghadiri secara langsung. Efisiensi waktu dan biaya untuk rapat rutin. Kurangnya media promosi kesehatan baik di dalam ataupun luar puskesmas. Manajemen ASN-nya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dengan mengoptimalkan pendidikan kesehatan baik di dalam maupun di luar puskesmas. Untuk Smart ASN-nya adalah digitalisasi menjadi bagian dari memudahkan layanan pendidikan kesehatan pada pasien maupun orang dengan disti. Yang terakhir adalah belum optimalnya kegiatan UKBM di puskesmas modul. Manajemen ASN-nya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dengan terjun langsung ke masyarakat untuk mencari akar permasalahan dan mengklarifikasi dengan ketersediaan data di puskesmas induk. Sedangkan Smart ASN-nya adalah penerapan aplikasi digital yang terintegrasi mulai dari tingkat pustu hingga puskesmas induk sehingga dapat memonitor kegiatan yang belum berjalan dan dapat dilakukan tindak lanjut dengan segera. Tugas asinkronus individu berikutnya adalah memetakan 5 isu tersebut menggunakan metode AKPL dan USG. Dari metode AKPL, saya mendapatkan bahwa kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kesehatan di masyarakat memiliki ranking nomor 1. Begitupun dengan penggunaan metode USG, kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kesehatan di masyarakat juga menduduki peringkat ke-1. AKPL merupakan suatu jenis kriteria penetapan isu yang terdiri dari aktual, halayak, problematik, serta kelayakan, di mana masing-masing standar nilainya adalah 1 sampai 5. Untuk poin nomor 1 biasanya bernilai hanya pernah, tidak menyangkut, sederhana, maupun masuk akal. Sedangkan poin tertinggi adalah poin 5, biasanya berisi tentang sangat menyangkut, masalah sangat kompleks, sangat masuk akal, dan relevan sehingga bisa dicari pemecahannya, serta benar-benar terjadi dan hangat dibicarakan. Untuk USG adalah kepanjangan dari urgensi, seriousness, dan growth. Dengan poinnya antara 1 sampai 5. 1 bernilai tidak penting, sedangkan 5 bernilai sangat penting. Demikian teman-teman ceritaku tentang Journal e-learning di agenda 3. Semoga ceritaku ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.